Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para pemirsa sekalian, baik keluarga besar Pondok Pesantren Mas Kumambang maupun masyarakat yang lainnya yang menyaksikan video melalui channel ini, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu untuk yang pertama kali ya. Dimana pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas salah satu tema, yaitu Sirah Nabawiyah atau sejarah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi dari umat Islam, merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir. Maka sangat penting sekali bagi umat Islam untuk mempelajari bagaimana sejarah dan kisah perjalanan hidup beliau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengapa kita perlu mempelajari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mengapa kita perlu mempelajari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa manfaatnya bagi kita dan manfaatnya bagi umat manusia. Ada salah satu kitab yang cukup bagus dalam Sirah Nabawiyah. Ya, kalau kita bicara Sirah Nabawiyah itu banyak sekali kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Salah seorang ulama asal negeri Libya, Syekh Muhammad Ali As-Sallabi, itu punya satu buku yang bagus bernama As-Sirah An-Nabawiyah, ya, As-Sirah An-Nabawiyah, yang buku ini merupakan buku Sirah Nabawiyah yang cukup bagus dan saya rasa sudah ada terjemahannya ya. Judul lengkapnya adalah As-Sirah An-Nabawiyah Ardhu Waqa'i' wa Tahlil Ahdath. Nah, Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi, Ardhu Waqa'i' wa Tahlilul Ahdath, mengungkapkan peristiwa-peristiwa, wa Tahlilul Ahdath, dan juga menjelaskan kejadian-kejadian atau menjelaskan apa saja ibrah yang bisa diambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, di dalam muqaddimah kitabnya beliau menyebutkan bahwasannya ada beberapa alasan, ya, ada beberapa hal yang bisa kita ambil atau bisa kita jadikan sebagai manfaat ketika kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Yang pertama, dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, maka diharapkan kita itu bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar bisa mengikuti, berittiba kepada beliau secara sempurna. Beliau menyebutkan al-i'tida bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam min khilali ma'rifati syakhsiyatihi wa a'malihi wa aqwalihi wa takriratihi. Jadi dengan mengetahui bagaimana kepribadian beliau, kemudian bagaimana pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang beliau lakukan, kemudian dari ucapan beliau dan dari kesepakatan-kesepakatan yang beliau ucapkan, itu kita bisa mempelajari atau bisa mengikuti beliau dengan sempurna. Nah, itu bisa kita lakukan ketika kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Kemudian faedah yang kedua, wa taksibul muslim mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tanmiha wa tabarakaha. Dan dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, maka seorang muslim itu bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Ya, bagaimana tidak cinta? Ketika kita mempelajari Sirah Nabawiyah, kita melihat bagaimana mulai proses kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai bagaimana beliau lahir itu dalam kondisi yatim, ya,
yang ayah beliau sudah wafat sebelumnya, kemudian dirawat oleh ibunya, kemudian ibunya atau beliau masih kecil sekitar usia 6 tahun ibunya sudah meninggal, ya, sudah wafat, lalu dirawat oleh kakeknya meninggal, dirawat oleh paman beliau Abu Thalib. Nah, dan kisah-kisah yang lain yang di situ kita seakan-akan hidup bersama beliau, ya, membersamai beliau dalam peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga akan tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan melihat perjalanan beliau dari beliau lahir sampai beliau wafat. Kemudian yang ketiga, wa yata'arrafu ala hayatis sahabah al-kiram. Selain mengetahui sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita juga bisa mengetahui bagaimana sejarah para sahabat beliau yang membersamai beliau dalam perjuangan yang beliau lakukan. Mulai dari ketika mereka berada di Makkah, ya, mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi, khususnya kalangan mustad'afin, kalangan kaum-kaum lemah seperti para budak dan orang-orang yang bukan budak tapi dia dari kalangan keluarga fakir miskin misalnya. Atau dari bagaimana karakter-karakter sahabat Rasulullah SAW yang dididik melalui madrasah nubuwah, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang keimanannya sangat kuat sekali, lalu Umar ibn al-Khattab yang sangat kritis sekali, ya, dan sangat cerdas, lalu Utsman bin Affan yang sangat dermawan, dan Ali bin Abi Thalib yang sangat pemberani. Itu semua kita bisa melihatnya dari sirah nabawiyah. Dengan pelajari sirah nabawiyah kita juga bisa melihat bagaimana para sahabat Rasulullah itu berjuang bersama beliau. Lalu faedah yang keempat, ini yang rasanya faedah yang paling penting, ya. Kama anna sirah an-nabawiyah tuwaddih lil muslimi hayatar Rasul sallallahu alaihi wasallam bidaqaiqiha wa tafasiliha mundu wiladati hatta mautihi. Ya, sebagaimana sirah nabawiyah itu menjelaskan bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sejarah Nabi secara rinci dan detail, mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau wafat, mururan bitufulatihi wa syababihi ila akhirih, ya, yang melewati masa-masa fase-fase seterusnya, wa tudhhir. Nah, sirah nabawiyah ini juga memperlihatkan biwuduh secara jelas annahu kana zaujan, bahwa Rasulullah SAW itu pertama beliau seorang suami, ya, seorang suami, wa aban, seorang ayah, wa qaidan, seorang panglima perang, wa muhariban, ya, qaid muharib itu hampir sama hukumnya, ya, maknanya. Qaid wa muharib itu panglima perang. Wa hakiman, seorang kepala negara, kepala pemerintahan. Wa siyasiyan, politikus, ya. Wa murabbiyan, seorang pendidik. Wa da'iyatan, seorang dai, ya, yang menyerukan kepada kebenaran. Wa zahidan wa qadiyan, dan seorang yang zuhud, ya, dan juga seorang qadhi, seorang hakim yang memutuskan perkara. Nah, jadi dengan mempelajari sirah nabawiyah banyak faedah yang bisa kita ambil. Seakan-akan kita memotret kehidupan Rasulullah SAW melalui berbagai peran beliau. Ya. Pertama, misalnya beliau adalah seorang dai yang menyerukan agama Islam, yang mendakwakan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya. Mulai dari Makkah sampai mengirim surat-surat ke para raja-raja yang hidup di masa itu. Nah, itu beliau lakukan. Jadi seorang dai bisa mempelajari dari sirah nabawiyah itu melalui perjuangan Rasulullah, bagaimana berdakwah, hambatan-hambatan dakwah yang beliau hadapi, tantangan-tantangan yang beliau hadapi, ya. Itu bisa dipelajari semua. Juga termasuk bagaimana kalau menghadapi tantangan tertentu, solusinya seperti apa. Termasuk step-step atau marhalah dakwah yang beliau lakukan itu bagaimana. Nah, itu dipelajari semua dalam sirah nabawiyah. Lalu al-murabbi, sebagai seorang pendidik, kita bisa melihat bagaimana madrasah, ya, yang dikelola oleh Rasulullah SAW di madrasah Al-Arqam bin Abil Arqam melahirkan para pemimpin-pemimpin yang sangat tangguh, para pribadi-pribadi yang sangat luar biasa.
Kalau istilah para ulama itu min ra'i al-ghanam, dari para pengembala kambing, ila qadah al-umam, ya. Min ru'atil ghanam, dari para pengembala kambing, awalnya pekerjaan mereka profesinya memang banyak kan seperti itu, pedagang mungkin ya. Ila qadatil umam, menuju para pemimpin-pemimpin dunia. Kita bisa melihat metode pendidikan apa yang digunakan Rasulullah sampai membentuk pribadi-pribadi yang sangat luar biasa itu. Kemudian yang ketiga, al-qaid al-muharib, beliau juga sebagai panglima perang. Itu bisa dipelajari oleh orang-orang yang saat ini sedang berada di posisi itu, bisa mempelajari Rasulullah dari sisi itu. Bagaimana beliau memimpin peperangan, baik yang dipimpin beliau langsung atau melalui utusan-utusan yang beliau kirim ke medan-medan perang, ya, strategi yang beliau lakukan, ya, lalu bagaimana taktik-taktik perperangan yang beliau lakukan. Juga wa yata'allamu minha as-siyasi, politikus. Nah, ini yang penting. Politikus itu lebih ke orang yang mengelola negara. Rasulullah juga melakukan politik, ya, mengelola perpolitikan dalam negeri. Seperti ketika beliau berhadapan-hadapan dengan orang-orang munafik, ya, di Madinah pada waktu itu, beliau mengelola bagaimana, ya, hubungan antara Muslim, munafik dan Yahudi ini dikelola dengan baik, sehingga Madinah menjadi suatu kota, ya, suatu kota yang menjadi percontohan dari negara-negara, bahkan negara-negara modern zaman sekarang, ya. Beliau mempelajari bagaimana siasat yang dilakukan oleh orang munafik dan bersabar atasnya. Meskipun beliau tahu mereka itu munafik, tapi beliau bersabar sehingga akhirnya Allah menyingkap rahasia mereka. Lalu yang terakhir, ya, para ulama ini juga penting. Ketika mempelajari sirah nabawiyah, maka mereka akan mempelajari bagaimana Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran. Dengan mempelajari sirah nabawiyah bisa tahu mana sababun nuzul ayat, ya. Lalu tafsir ayat-ayat yang turun itu dari sirah nabawiyah bisa diketahui, ya. Misalnya tentang ayat pengharaman khamr, itu kan bisa diketahui sejarahnya, ya. Ada sekitar 4 ayat yang berbicara tentang pengharaman khamr, yang awalnya hanya diceritakan Allah bahwa Allah itu menciptakan tumbuh-tumbuhan yang di situ ada yang mabukkan, ada yang tidak, sampai akhirnya diharamkan secara mutlak. Dan pribadi-pribadi yang lain, atau dari aspek-aspek yang lain, ya. Rasulullah sebagai seorang ayah misalnya, atau sebagai seorang suami, juga bisa kita pelajari sirahnya dengan detail dan dengan rinci. Para pemirsa sekalian, itulah salah satu atau beberapa hal yang bisa kita ambil faedahnya ketika kita ingin mempelajari sirah nabawiyah. Jadi ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, itu kita tidak hanya melihat aspek sejarahnya, ya, tidak hanya melihat dari aspek peristiwa-peristiwa apa yang terjadi, tahun-tahunnya, Rasulullah tahun berapa lahir, kemudian beliau tahun berapa hijrah, tahun berapa wafat. Tidak hanya itu saja. Yang kita pelajari juga yang lebih penting dari peristiwa itu adalah tadi tahlilul ahdas. Bagaimana kita mempelajari pelajaran atau kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran-pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Demikian pembahasan kita pada pertemuan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kita akan mulai dengan membahas sejarah awal turunnya wahyu Al-Quran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.